Pasti banyak dari kalian yang nanya, "Bang, gimana sih caranya mulai atau buka bisnis thrifting?" 10 tahun lalu, aku memulai secondary shoe, awalnya itu dengan tanpa modal. Bonus lainnya adalah, mereka bakal jadi promosi berjalan yang gratis. Di video ini, aku bakal ngasih tahu 5 cara yang bisa kalian lakukan untuk memulai bisnis thrifting di tahun 2025. Mari kita mulai. Halo, selamat datang kembali di Secondary Shoe. Buat yang belum familiar sama aku, kenalin nama aku Arfan. Aku adalah orang yang ada di balik layar Secondary Shoe. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang pengalamanku di dunia thrifting yang udah aku jalani lebih dari 10 tahun. Pasti banyak dari kalian yang nanya, "Bang, gimana sih caranya mulai atau buka bisnis thrifting?" Di video ini aku bakal ngasih tahu 5 cara yang bisa kalian lakukan untuk memulai bisnis thrifting di tahun 2025. Mari kita mulai. Poin yang pertama, pola pikir dan mindset. Cakep nih. Pasti banyak dari kalian di luar sana yang mikir kalau bisnis thrifting hari ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Ya bener sih memang. Itu bisa dilihat dari banyaknya toko-toko thrift yang tersebar di setiap kota dimanapun tempat kalian tinggal. Atau banyaknya online shop, thrift shop yang pasti gampang kali kita jumpain di media platform online apapun. Ditambah lagi, tingginya exposure terkait konten-konten yang ngegoreng atau ngebahas tentang barang-barang thrift yang bisa dijual harganya tinggi juta-jutaan. Atau toko-toko thrift yang punya antrian gila-gilaan hanya untuk orang datang dan belanja di toko mereka. Kalau itu yang kemudian jadi alasan kalian untuk terjun di dunia thrifting dengan orientasi dan ekspektasi tinggi, aku nggak nyalain kalian. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kalian masuk dan terjun di dunia thrifting, tapi ternyata ekspektasi kalian nggak terbayar nih. Bisa aku pastikan kalian bakal pelan-pelan tarik diri, mundur, atau bahkan cabut dari bisnis ini. Percaya nggak percaya, aku udah banyak kali jumpain kasus-kasus kayak gitu. Jadi pertanyaannya, gimana bang cara memulai yang baik dan benar? Menurutku ya, menurutku kalian bisa ubah dulu pola pikirnya. Jangan mulai dari orientasi uang, cuan, dan lain-lain. Tapi bang, bisnis kan all about money. Cerita tentang untung, cuan, dan lain-lain. Benar, kalau itu benar, aku gak bakal nyalain itu. Tapi masalahnya, thrifting adalah bisnis yang gak bisa kalian pelajari by the book. Koreksi kalau aku salah, kayaknya ya, gak ada satupun buku atau literasi yang bisa ngajarin kalian tentang apa itu thrifting. Kecuali pengalaman yang kalian dapat dari hari ke hari ketika kalian udah terjun di dalamnya. Jadi menurutku kalian bisa ubah pola pikirnya, jangan mulai dari orientasi uang, cuan, untung, ekspektasi tinggi dan lain-lain. Tapi mulailah dari niat pengen belajar, pengen explore hal-hal baru yang mungkin belum kalian tahu, khususnya terkait soal thrifting. Sampai kalian punya knowledge yang cukup untuk bertarung di bisnis ini gitu loh. Karena menurutku pada awalnya 10 atau 15 tahun yang lalu, thrift itu kebiasaan atau hobi sebagian orang ngoleksi barang-barang bekas, second, dengan alasan atau latar belakang apapun. Ya seiring berjalannya waktu kemudian bisa diperjualbelikan, bisa dapat keuntungan dari situ. Long short story, pada akhirnya sampai jadi industri yang besar kayak sekarang. Karena aku bisa pastiin ya, kawan-kawan yang mungkin udah ada di bisnis ini atau ada di dunia ini lebih dari 10 tahun, pasti nggak bakal pernah nyangka thrifting bakal jadi sebesar sekarang. Karena jujur ya, aku pribadi pun kalau ditanya 10 tahun lalu waktu aku baru mulai, aku nggak bakal pernah membayangkan bisa jadi seperti sekarang, thrift ini segede ini, aku bisa punya toko yang mungkin bisa dibilang besar, aku punya karyawan yang bisa dibilang cukup banyak, dan penghasilan yang alhamdulillah cukup untuk aku hari ini.
Jadi mulailah dengan niat mau belajar, kalian kuasain dulu nih, thrifting itu apa sih? Nah, baru kemudian kalian seriusin di bagian bisnisnya. Poin yang kedua, Bang, modalnya berapa kalau mau mulai bisnis thrifting? Nah, kalau ada pertanyaan ini, pertanyaannya aku balik dulu nih. Menurut kalian modal awal itu apa sih sebenarnya? Mungkin sebagian besar dari kalian bakal jawab, ya uang bang. Nggak salah sih sebenarnya, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Karena menurutku, modal awal untuk memulai bisnis itu adalah keyakinan dan knowledge. Kenapa? Karena sebanyak apapun uang yang kalian punya di awal, tapi kalian nggak yakin dan nggak punya knowledge tentang apa yang akan kalian kerjakan, kemungkinan besar uang kalian bakal hangus gitu aja. Jadi kalau kita bicara soal modal, ya nggak melulu soal uang dan berapa yang kita punya di awal. Nggak ada patokannya gitu loh. Karena kalau kalian tanya balik sama aku, 10 tahun lalu aku memulai secondary shoe awalnya itu dengan tanpa modal. Dengan modal 0 rupiah. Kok bisa bang? Awalnya aku cuma iseng moto-motoin barang-barangku yang gak jarang ku pakai, yang menurutku masih ada value-nya, dan juga banyak dari barang kawan-kawan yang gak kepake juga di mereka, dan ku foto-fotoin, kemudian ku posting di Instagram, ku buat dengan rapi, ku maintain, dan pada akhirnya bisa laku ternyata. Nah, dari yang laku-laku itu kemudian aku belanjain lagi, ku jadiin barang lagi, uangnya ku putar terus sampai titik dimana aku berani nyetok barang. Kemudian berjalannya waktu aku berani buka toko, dan ya long short story, aku bisa sampai di hari ini sekarang. Aku punya toko yang alhamdulillah lumayan besar, dan ya yang kayak kalian tahu lah. Tapi mungkin apa yang ku ceritain tadi udah nggak relevan lagi kalau mau diterapin sekarang. Ya secara zaman udah beda, secara pola jualannya udah beda, secara industrinya juga udah beda gitu loh. Nah, jadi menurutku berapapun yang kalian punya di awal, selagi kalian punya keyakinan dan knowledge tentang apa yang akan kalian kerjakan, ya go on aja. Karena kalau kita selalu dibatasi oleh, ya uangnya belum cukup nih, ya uang segini mau beli apa untuk modal awal bisnisnya. Kalau terus-terusan kita berpikir kayak gitu, kita nggak akan pernah mulai. Kita nggak akan pernah mulai apapun. Jadi mulailah dari diri kalian sendiri. Jadi mulailah dari modal awal tentang keyakinan dan knowledge yang kalian punya. Poin yang ketiga, gimana sih cara dapat barangnya? Nah, kalau kita bicara soal gimana cara dapat barang, banyak opsi sebenarnya. Bisa dari online ataupun offline. Kalau online, ya kayaknya lebih gampang lah. Karena perkembangan juga udah pesat, informasi gampang, jadi kalian dengan sangat mudah bisa nyari di media platform apapun tempat kalian berjualan, orang-orang yang jual paket usaha, jual borongan, dan lain sebagainya. Tergantung dengan jenis barang atau jenis bisnis yang sedang kalian jalani. Tapi yang penting adalah ketika kalian berbelanja online, kalian harus teliti, waspada, dan pastikan tempat kalian beli barang itu memang trusted. Karena gak sedikit kasus yang pada akhirnya tertipu gitu loh. Dia udah transfer uang, apalagi nominalnya gede kan, dan barangnya gak pernah sampai. Nah, yang perlu kalian garis bawahin adalah untuk tidak tertipu, kalian tuh harus lebih waspada. Kalian jangan terlalu mudah untuk tergiur sama harga-harga yang secara logika nggak masuk akal. Aku kasih contoh. Misalkan ada satu platform yang ngejual borongan atau paket usaha sepatu yang kemudian HPP atau harga per pasangnya cuma 50.000. Secara logika itu nggak masuk, Wak, gitu loh. Sepatu apa yang 50.000, apalagi dengan brand-brand tertentu yang kita tak sama-sama tahu harga jualnya bisa 300, 400 ke atas gitu loh. Nah, sebagian besar yang tertipu biasanya terlalu cepat tergiur dengan harga-harga murah karena mungkin bisa dijual atau punya untung besar dan lain-lain. Jadi gak masalah kita beli sedikit lebih mahal mungkin atau ya average lah. Tapi memang tempat kita beli trusted. Gak sedikit juga kasus di mana barangnya sampai nih, tapi kemudian gak sesuai sama apa yang dia jelaskan. Jadi
resikonya ada, tapi ya memang itu balik lagi ke kalian. Kalian harus bisa pastikan barang yang kalian beli itu sesuai dengan apa yang memang kalian mau, dan juga barangnya bisa sampai ketika kalian transaksi sama orang yang jual gitu loh. Atau dari offline. Kalau kita bicara offline, ya ini konvensional sebenarnya. Kalian bisa langsung datang ke pasar, kalian bisa hunting, kalian bisa pilih sendiri barang-barang yang cocok dengan apa yang sedang kalian jalani bisnisnya. Karena ya menurutku mungkin di setiap kota pasti ada pasar kan. Tapi kendalanya kayak yang kita tahu, mungkin per hari ini eh, situasi pasar udah nggak seenak dulu lah. Harga udah nggak stabil mungkin, saling timpa-timpaan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ya kalian harus pintar-pintar ketika masuk ke pasar. Kalau bisa jangan ada ya senggol-senggolan sama orang. Fokus dengan apa yang pengen kalian cari, sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Kalau bisa berkelanjutan, jadi kalian pada akhirnya punya supplier khusus nih yang nggak akan berganti gitu loh. Jadi ketika kalian butuh barang tertentu, kalian tinggal datang ke dia, kalian tinggal tanya ke dia, dan bisa ready barangnya. Itu untuk poin yang ketiga. Poin yang keempat, target market. Nah, setelah kita punya modal, kemudian kita punya barang, nah step selanjutnya apa? Step selanjutnya, kemana barang ini akan kita jual? Siapa yang akan beli barang yang akan kita jual? Kenapa? Karena itu jadi poin vital dari bisnis. Jadi kita harus bisa tentuin dulu target market barang-barang yang akan kita jual gitu loh. Karena pasti dari sekian banyak seller, masing-masing dari mereka punya powernya sendiri-sendiri gitu loh. Misalkan seller A itu dia jago jualan Adidas, seller B jago jualan Converse Vans, seller C jago jualan ini itu dan sebagainya. Nah, mereka berhasil menentukan target market mereka. Nah, itu yang harus kita cari dulu di awal. Kita itu mau fokusnya di mana? Tanpa mengesampingkan barang-barang lain, tapi barang-barang yang jadi fokus utama kita itu adalah barang-barang yang memang kita tahu nih cara jualnya gimana. Kita tahu siapa yang akan beli gitu loh. Mungkin kita bisa mulai dari apa yang kita kuasain dulu. Misalkan kayak aku suka Converse atau Vans lah misalkan. Nah, secara nggak langsung pasti aku tahu nih orang yang suka Converse Vans itu gimana gitu loh. Nah, dengan itu aku bisa cari atau menawarkan barang produk yang aku punya ke orang yang aku rasa memang mereka suka Converse atau Vans. Nah, itu kita bangun sampai kemudian ketika orang nyari Converse atau Vans, yang pertama muncul di kepala orang ya tokoku misalkan. Nah, jadi kita harus bisa tentuin dulu kemana target market yang bakal kita tuju. Kita masuk ke poin yang kelima. Poin yang menurutku paling penting. Gimana cara ngelola akun dengan baik dan benar. Kenapa jadi penting? Karena basic dasarnya kita adalah online shop. Jadi yang kita jual adalah visual dari barang yang kita sajikan, bukan barangnya langsung nih. Jadi penting bagi kita untuk memastikan barang yang kita sajikan, visual barang yang kita sajikan itu membuat orang yang akan beli jadi tertarik. Karena sebagus apapun barang yang kalian jual, tapi kalian sajikan dengan visual yang asal foto, asal cepret, dan asal upload, kemungkinan besar value-nya bakal jatuh, harganya nggak bakal tinggi dan orang nggak bakal banyak tertarik. Nah, sebaliknya, barang receh pun yang kalian posting, tapi kalian posting dengan menarik, dengan visual yang bagus, kemungkinan besar orang pasti banyak bakal yang mau gitu loh. Nah, itulah yang kemudian yang buat aku concern untuk bikin mediaku, Instagramku serapih mungkin. Nah, ditambah lagi berapa tahun belakangan aku pisahkan tuh. Jadi aku nggak pernah posting barang satuan di akun utama. Aku bikin katalognya sendiri. Nah, ketika orang mau lihat stok ready, mereka tinggal datang ke sana, baik itu sepatu atau pakaian. Jadi akun utama pada akhirnya gunanya hanya untuk media promosi, untuk informasi terkait barang apa yang akan diposting, terkait promo apa yang sedang berlangsung, ataupun konten-konten lucu dan sebagainya yang kemungkinan bisa menarik engagement atau menarik perhatian dari orang yang akan beli. Nah, jadi kita bisa pisahkan, jangan
digabung, di situ tempat posting konten, di situ tempat posting barang, di situ tempat posting informasi dan lain sebagainya. Karena itu bakal bikin orang yang lihat bingung gitu loh. Loh, ketika mau lihat barang ready di mana nih? Ketika mau lihat ini di mana nih gitu loh. Jadi coba kita split, kita pisahin. Jadi orang yang ngefollow kita nggak ngerasa ke spam nih ketika kita posting barang-barang yang mau kita jual gitu loh. Karena biasanya kita posting pasti lebih dari satu. Jadi biarkan mereka follow akun utama, biarkan mereka lihat informasi terkait apa yang pengen mereka lihat, dan kita arahkan mereka ke katalog untuk lihat stok-stok ready yang kita punya. Nah, setelah itu kita tinggal menyesuaikan, bikin postingan di akun utama semenarik mungkin sesuai dengan apa yang audiens kita suka. Entah itu postingannya, entah itu kontennya, entah itu promo yang akan kita buat gitu loh. Dan untuk terkait konten, mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya. Gimana cara bikin konten yang menarik, gimana cara bikin konten yang sesuai dengan audiens, karena kalau di sini kita bahas, videonya bakal panjang kali dan kalian bakal bosan. Yang jelas aku padetin, bikinlah media platform dari masing-masing yang kalian punya semenarik mungkin, bikin sesuatu yang mungkin bisa jadi ciri khas dari masing-masing akun kalian, bikin sesuatu yang membuat orang gak bosen ketika lihat apa yang kalian posting, dan mereka bakal ngeklik atau bakal masuk ke profil ketika postingan kalian lewat di beranda. Jadi mengelola akun itu adalah hal paling vital ketika kita bicara soal bisnis online atau online shop. Terakhir ya, bonus. Sebenarnya ini adalah salah satu syarat utama dari segala bisnis apapun, yaitu adalah jujur dan konsisten. Karena itu bakal ngebangun kepercayaan yang tinggi terhadap bisnis yang sedang kalian jalani. Dan juga itu bakal menciptakan konsumen-konsumen loyal yang akan terus balik ke bisnis kalian sampai kapanpun, selama kalian masih pegang kepercayaannya. Bonus lainnya apa? Bonus lainnya adalah mereka bakal jadi promosi berjalan yang gratis. Karena mereka akan merekomendasikan kalian ke teman-teman yang mereka punya, karena mereka yakin toko kalian terpercaya. Karena kalian udah berhasil dapat kepercayaan dari mereka. Jadi sesimpel, kalian nggak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk promosi. Kalian hanya perlu ngasih servis terbaik agar mereka mau dengan cuma-cuma mempromosikan bisnis yang kalian punya ke semua orang yang mereka kenal. Ya mungkin itu adalah beberapa poin yang bisa aku share ke kalian tentang gimana caranya untuk memulai bisnis thrifting di tahun 2025. Semoga berguna, dan jika menurut kalian itu bermanfaat, silahkan kalian terapkan di masing-masing bisnis kalian. Dan kalau berhasil, mungkin boleh balik lagi dan tulis di kolom komentar. Tapi kalau kalian juga nggak suka atau nggak sepakat sama beberapa poin yang aku bilang tadi, juga boleh tulis di kolom komentar, mungkin kita bisa diskusi. Kali aja kalian punya cara lain yang lebih efektif. Semoga bermanfaat. Kalau kalian tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe, like, share, dan lain-lain. Dan komen aja di bawah, kalian mau kita bahas tentang apa lagi di video selanjutnya. Itu dulu. Aku pamit. Thank you for watching. I love you all. And ciao.